Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sahabat Suara Kolbu Media, salawat ini adalah salawat yang memiliki pahala yang tidak terbatas. Seperti yang kita tahu bahwa salawat adalah salah satu zikir yang paling afdol karena di dalamnya terdapat nama Allah dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga sholawat merupakan salah satu bentuk ibadah zikir yang bisa dilakukan tanpa harus memiliki ijazah khusus. Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Di dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang bersolawat paling banyak kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pendiri dari Pondok Pesantren As-Sidqu Kuningan, yakni Habib Quraisy Baharun, menerangkan ada satu buah solawat yang pahalanya tak terhingga. Beliau menceritakan dari kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Bakri, Abu Umaroh bin Zaid Al-Madini, dan Muhammad bin Ishaq Al-Matlabi. Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid, tiba-tiba datanglah seorang lelaki bercadar menemui beliau. Lelaki itu membuka cadar yang menutupi wajahnya dan berkata dengan sangat fasih, "Salam sejahtera untukmu, duhai manusia yang memiliki kemuliaan yang menjulang tinggi dan tak tertandingi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mendudukkan lelaki itu di antara beliau dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar lalu memandangi lelaki tersebut. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Duhai Rasulullah, mengapa engkau meletakkannya di antara aku dan engkau, sedangkan aku mengetahui bahwa di muka bumi ini tidak ada seseorang yang engkau cintai melebihi diriku?" Rasulullah pun kemudian bersabda, "Duhai Abu Bakar, malaikat Jibril memberitahuku bahwa lelaki ini suka sekali berselawat kepadaku dengan sebuah solawat yang belum pernah dibaca oleh siapapun sebelumnya." Mendengar hal ini, Sayyidina Abu Bakar pun lantas berkata, "Duhai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku solawat yang ia baca, agar aku dapat bersolawat kepadamu dengannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan sholawat tersebut, yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil awalina wal akhirin wa fil malail a'la ila yaumiddin. Sholawat inilah yang disebut dengan sholawat fil awalin, yang dengan arti, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya sebanyak sholawat yang diucapkan orang-orang terdahulu dan kemudian, dan sebanyak ciptaan yang ada di langit sampai hari kiamat."
Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Duhai Rasulullah, apakah balasan yang akan diperoleh seseorang yang membaca sholawat ini?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Duhai Abu Bakar, engkau telah menanyakan sesuatu yang aku tidak mampu menghitungnya. Seandainya lautan menjadi tinta, pepohonan menjadi pena, dan para malaikat menjadi juru tulis, maka lautan akan kering, pepohonan akan habis, sedangkan para malaikat belum selesai mencatat pahala sholawat ini." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Faraj dalam Al-Muhtrif. Begitu dahsyatnya keutamaan sholawat fil awalin ini. Semoga kita bisa menghafalkannya dan menghidupkannya, karena orang yang mengamalkan sholawat ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.